Hari ini adalah hari ulang tahun dari James, anak Papa Joe yang kedua. Papa Joe adalah seorang pengusaha hotel di Labuhan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat. Sebagai pelaku industri pariwisata, Papa Joe adalah sosok yang terkena dampak langsung dari arus wisatawan yang semakin marak di Labuhan Bajo. Dan saya coba mulai dengan 2 kamar. Dan terus tumbuh. Ya alhamdulillah sekarang sudah punya 7 kamar. Hari ini adalah jadwal Papa Joe untuk bertemu dengan kolega-koleganya, sesama pemerhati lingkungan dan pariwisata di Manggarai Barat. Lexi, sebagai seorang supir sewaan, sering juga mengantar turis asing. Hari ini, ia akan mengantar Papa Joe ke tempat pertemuannya. Kondisi jalanan seperti ini adalah makanan sehari-hari Lexi. Inilah markas Geram, Gerakan Masyarakat Anti Tambang. Tambang tidak mungkin bersahabat dengan pariwisata. Geram adalah salah satu kelompok yang dengan keras menentang kegiatan tambang di Kabupaten Manggarai Barat. Perusahaan pariwisata yang bertebaran, yang tumbuh bersama dengan ekoturisme ini muncul. Tetapi ada satu lagi perusahaan tambang yang dia katakan dia akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Itu pun ya, sebatas security dan tukang parkir. Lokasi tambang yang mereka permasalahkan tidak jauh terletak dari markas mereka. Namun, medan yang harus ditempuh jauh lebih berat lagi. Ya, saya marah karena masyarakat membakar gitu loh. Membakar plastik, membakar sampah sama artinya kita menyebar virus gitu loh. ISPA dan sebagainya gitu loh. Ya, mestinya itu dibawa ke TPA. Lexi tidak bisa ikut mengantar lebih jauh karena medan yang tidak memungkinkan. Ia memilih untuk membawa mobilnya ke bengkel terdekat. Waktu Pak Presiden datang itu baru jalannya mulus sekali dari Labuan Bajo sampai Ruteng itu baru. Itu juga sementara aja ditimbunnya pakai cadas. Pakai cadas. Biar Pak Presiden lewat tuh jalannya rata, nggak ada yang lubang-lubang. Memang prioritas utama itu jalan. Memang belum semua kita cover, baru beberapa. Tapi yang sudah kita cover ini objek wisata utama. Tapi kan ini perlu dana semua. Rata-rata ini alat kan kita beli alat bekas semua. Begitu. Kalau dibilang memadai ya kita ya terpaksa bilang oke, tapi kalau saya secara pribadi mesti ditambah alatnya. Sini sudah tidak memadai semua, sudah alat tua. Sementara itu, tim Geram melanjutkan peninjauan ke lokasi tambang. Wilayah inilah yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah 30 tahun 2005 sebagai wilayah wisata komersial, bagian dari wilayah kota Labuan Bajo. Wilayah ini sudah masuk dalam wilayah pertambangan pemegang IUP PT Grand Nusantara. Esok, Ferry akan menunjukkan lokasi tambang yang sudah pernah aktif dari jalur laut. Dinas Pertambangan Kabupaten Manggarai Barat punya pandangan yang unik tentang persoalan tambang ini. Dikhawatirkan jangan sampai nanti pertambangan justru mengeksploitasi pembangunan pariwisata ke depan di Manggarai. Bagaimana kita mengelola Komodo sebagai aset pariwisata dunia kan di Labuan Bajo. Jadi dan sampai nanti dengan aktivitas pertambangan itu nanti kita akan menghancurkan Komodo itu sendiri. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga sekarang tugas kami sekarang itu mencari alternatif lain. Selama ini kan Dinas Pertambangan itu kan wajahnya untuk Manggarai Barat, wajahnya ke wajah dalam tanda petik merusak lingkungan dengan mengeluarkan IUP ada 10 IUP di Manggarai Barat ini. Tapi dengan saya masuk ke sini 2 tahun lalu kami sudah mengeluarkan konsep untuk pertambangan itu disesuaikan dengan visi Bupati konservasi di Manggarai Barat, terutama soal konservasi kepariwisataan. Wilayah pertambangan ini statusnya adalah status eksplorasi. Kanal-kanal yang dibuat itu dibangun itu pembuangan limbah dan itu diarahkan ke laut.
Kanal ini mengarah ke laut. Di musim penghujan gini kita lihat bibir pantai sudah berwarna coklat. Itu artinya terumbu-terumbu karang yang ada di bawah, lamun-lamun pasti sudah rusak semua. Alam laut akan dikubur oleh lumpur tanah. Pariwisata sungguh menjanjikan untuk generasi dan regenerasi. Tambang hanya kepentingan sesaat. Sene, sene, ne, sene, sene. Sene, sene, ne, sene, sene. Sene, sene, ne, sene, sene. 30 menit perjalanan dari lokasi tambang adalah Pulau Komodo. Eksotisme naga dari Flores ini menginspirasi pengrajin di desa Komodo untuk memproduksi cenderamata yang dapat dijual kepada turis. Uniknya, pada mulanya replika ini adalah pesanan seorang peneliti dari Florida, Amerika. Tahun 63 waktu penelitian dari Florida, Pak Ovember namanya, kamu bisa bikin komodo ya, atau bikin patung komodo. Nah, begitu dicoba, ternyata berhasil. Fauzi adalah salah satu pengrajin utama di sanggar milik ayahnya. Fauzi yang putus sekolah pada tingkat SD, kini sudah menjadi orang kepercayaan ayahnya. Dari awalnya saya malas, suka main-main. Saya pikir-pikir ini anaknya nganggur nanti. Jadi saya latih keras dia untuk kerja patung komodo. Karena bapak keras, buat masa depan juga. Harus kamu tahu, nanti kau bisa mandiri seperti bapak. Nanti kalau saya mati, mungkin kamu penggantinya. Lahir dan besar di desa Komodo, membuat Fauzi menjiwai dan hafal betul bentuk komodo. Sehingga menjadikannya piawai untuk menuangkan imajinasinya dalam ukiran patung tersebut. Simpan di sini aja, tinggal tangan aja yang bikin gitu, di feeling aja. Yang modelnya bagaimana tuh, saya tidak latih dia, cuma hanya feelingnya dia saja. Kita lihat dari kayunya, kalau lihat dari kayunya bentuknya kayak gimana, berarti sudah ada feelingnya dalam otak tuh. Kalau buat model patungnya itu pasti gini gitu. Tinggal tangan sama palu jalan terus. Sebagai industri yang baru berkembang, pemasaran selalu menjadi masalah utama. Industri pariwisata di sini masih datang untuk menikmati alam dan objek-objek wisata. Sementara industri kerajinan sebagai istilahnya oleh-oleh atau cenderamata itu belum nyambung, belum. Sehingga orang datang di sini ya just traveling. Padahal kita harapkan dia datang ke sini sudah dalam benak membeli itu hasil-hasil kerajinan kita. Fauzi dan Pak Saen pun juga merasakan kesulitan tersebut, sehingga mereka sering menjual kepada pihak perantara. Kalau dari saya sih, asalkan saya bisa bikin patung, bisa menghasilkan uang, berapa harga itu nggak jadi persoalan. Biarpun mereka jualnya tinggi, nggak apa-apa. Itu kan dari mereka. Kalau dari saya kan, saya tahu kan harga cuma 100. Sene, sene, ne, sene, sene. Sene, sene, ne, sene, sene. Sene, sene, ne, sene, sene. Kembali ke Labuan Bajo, peperangan Papa Jo terhadap perusakan lingkungan tidak hanya berhenti di seputaran tambang. Baginya, ada musuh yang lebih besar dan krusial. Sampah. Untuk Labuan Bajo atau sekitar Taman Nasional Komodo, yang bermasalah itu adalah sampah anorganik. Sampah tidak banyak. Sampah Labuan Bajo perlu diingat tidak banyak. Sedikit, tetapi bertebaran di mana-mana. Sehingga kelihatan banyak. Pengabdian dan keberhasilan Papa Jo yang terbesar bagi Labuan Bajo adalah usahanya dalam penanggulangan sampah. Dengan inisiatif pribadi, setiap minggu Papa Jo dan anak-anaknya berkeliling kota sambil mengajak warga membersihkan lingkungan sekitar. Bukan ajak, mereka sendiri ikut. Karena anak-anak ini ya senang kalau pilih sampah, kemudian apalagi kalau diberitahu bahwa sampah itu bahaya, kalau pilih sampah bersih, sehat, dan anak-anak muda ikut. Sehingga paling tidak perubahan pola pikir sudah mulai dari anak-anak. Satgas sampah akan turun dan tetap turun untuk pantau. Ya, jangan mundur lagi, jangan sembunyi-sembunyi lagi ya di depan. Yang punya toko besok sudah bersih ya, Bang.
Besok sudah bersih ya. Sebentar ini buang waktu cukup 5 menit. Bersihkan yang ini ya. Ya, oke. Bagus selama ini sudah ada kerjasama. Terima kasih. Setelah acara memungut sampah selesai, Papa Jo membawa sampah tersebut untuk disetor di bank sampah. Tempat ciptaannya di mana masyarakat dapat menabung sampah sampai pada akhirnya para nasabah bisa menukar sampah mereka dengan uang. Sampah sama dengan uang. Kalau uang disetor di bank-bank konvensional, sedangkan sampah disetor ke bank sampah. Yang disetor adalah sampah. Sampah yang sudah diklasifikasi. Yang gelas aquanya disusun rapi baru simpan dalam karung. Dipisahkan. Sampah yang bersih, sampah yang sudah terpilah, sampah yang mempunyai nilai ekonomi. Dan minat mereka untuk menampung sampah dari bank sampah itu tinggi jadinya. Kalau 1 kilo 2.500. Biasanya dapat 2 sampai 3 sah. Pada akhirnya Papa Jo hanya berharap kegiatan ini bisa direplikasi, sehingga permasalahan sampah di Manggarai Barat dapat dengan cepat terselesaikan. Sistem ini adalah sistem yang sangat mudah diadopsi dan direplikasi. Kemudian mungkin kelompok masyarakat lain akan membentuk bank sampah sendiri. Dan diharapkan di setiap tempat ada inisiatif dari mungkin Karang Taruna, mungkin kelompok arisan, mungkin majelis taklim. Mereka membentuk bank sampah sendiri.